Bukan cuma iPhone, harga barang ini diprediksi juga bakal naik ngalahin harga rumah. Yus, kita tahu saham Tesla sekarang nih minggu ini udah naik 22%. Ya, Padahal sempat kondisinya sempat naik kondisinya, 22%. tapi padahal mereka ya kita tahu lagi banyak pressure. Ya. Mulai dari tarif 125%, terus habis itu mereka juga penjualan lagi turun. CEO-nya sendiri Bapak Elon nih lagi ribut sama pemerintah nih, Betul. Yus. Iya, soalnya sebenarnya gini sih, gue ngelihat permasalahan itu karena kenaikan atau penurunan harga saham itu tuh ditentukan berbagai macam faktor seperti Aris kayak gitu ya. Nah, kenaikan atau penurunan harga saham itu tuh orang sering pikir bahwa karena kinerjanya bagus, karena kinerjanya buruk. Padahal itu merupakan hal terpisah daripada pergerakan harga saham itu sendiri. Karena harga saham itu ditentukan dari aktivitas perdagangan aset tersebut yang dilakukan oleh pasar gitu. Nah, persepsi pasar itu menjadi faktor kunci sebenarnya terhadap kenaikan atau penurunan sebuah harga saham kayak gitu. Ketika misalkan ada berita bagus nih terhadap suatu perusahaan kayak gitu kan. Nah, persepsi pasar akan menilai, wah ini barang bagus nih kayak gitu. Makanya orang buru-buru pada beli. Iya. Nah, ketika orang buru-buru pada beli ya, hukum supply demand jadinya berlaku gitu. Di mana ya kan harganya kemudian naik karena supply-nya makin tipis. Begitu juga sebaliknya kayak gitu. Nah, hal yang sama itu juga terjadi sebenarnya di Tesla kayak gitu. Tesla itu selama dari sejak tahun lalu ya kan, dari sejak Desember itu tuh trennya udah penurunan banget sebenarnya kayak gitu kan, karena banyak berita yang negatif soal Tesla. Tapi kan balik lagi, berita negatif itu tidak berarti apa-apa terhadap harga sahamnya. Yang berarti adalah karena semua orang pada jualan sahamnya Tesla kayak gitu kan. Sama juga kemarin naik 22%. Kenapa? Orang berasumsi bahwa ini karena ada penundaan tarif yang dilakukan oleh Trump selama 90 hari. Padahal itu berita aja gitu. Tapi persepsi pasar itu positif sehingga pasar akhirnya ngelakuin pembelian secara besar-besaran yang membuat harganya naik. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya skenarionya berbeda ya, gitu kan. Betul. Nah, selanjutnya Sobat Cuan, kita tahu dalam waktu dekat itu kan Tesla bakalan ngerilis laporan keuangan ya, Yus. Kalau nggak salah di 23 April 2025. Subuh ya, karena kan waktu Indo sebenarnya kalau di US 22 April gitu. Cuman karena kita waktu Indo udah tanggal 23 gitu. Iya, it's a little bit different ya. Tapi gini, pertanyaannya Yus, kalau misalnya earnings berarti kan ada beberapa indikator yang harus kita perhatikan. Apa aja Yus? Kita remind Sobat Cuan. Pada intinya, investor biasanya memperhatikan dua faktor nih dalam earnings, yaitu revenue dan juga EPS. Kalau revenue mungkin lebih simpel ya, Rizka ya, total penjualan yang dihasilkan dari operasional bisnis tersebut kayak gitu. Kalau EPS, nah, EPS itu simpelnya adalah laba per lembar saham kayak gitu. Oke. Gimana nih contohnya nih, perhitungannya Contoh, misal perusahaan A menghasilkan profit 100 miliar dolar kayak gitu. Jumlah saham beredar dari perusahaan tersebut ada 10 miliar lembar kayak gitu. EPS-nya, laba per lembar sahamnya itu dicari dengan membagi dua faktor tersebut. 100 miliar dolar dibagi 10 miliar saham. Hasilnya adalah EPS perusahaan itu 10 dolar per lembar saham gitu. Nah, untuk Tesla kasusnya seperti apa? Ini sebenarnya rada mengkhawatirkan kalau sekarang. Karena bukan kemarin sih ya, beberapa waktu lalu itu ada report nunjukin bahwa penjualan Tesla itu turun 13% secara year on year gitu untuk kuartal ini gitu. Dan lebih rendah 50.000 lah dari tahun sebelumnya. Nah, meskipun pendapatannya itu diprediksi masih meningkat sedikit nih, 2,5%, itu karena lini bisnisnya yang lain. Jadi yang turun 13% itu lini bisnis untuk si otomotifnya ya. Cuman kan ada beberapa lini bisnis lain. Untuk keuntungannya sendiri atau EPS-nya lah, simpelnya EPS-nya sendiri itu diprediksi bakal turun nih menurut Yahoo Finance, itu dari 0,45 dolar per lembar saham di tahun lalu jadi 0,43 dolar per lembar saham di
periode kali ini. Tadi lo udah sempat cerita kalau misalnya Tesla tuh sempat ngalamin penurunan penjualan. Yes, nah, gue dapat data juga kalau mereka sekarang udah stop penjualan Model S dan X di Cina, ya kan? Dan belum lagi nih mereka juga dapat tarif tambahan buat otomotif kan di 25%. Nah, menurut lo gimana nih persaingan Tesla di tengah gempuran banyaknya EV China yang lebih murah dan melokal gitu kan? Ini sangat disayangkan juga ya sebenarnya, karena kalau ngelihat data per Q4 2024 kemarin, market share EV Tesla itu tuh udah kegerus sama raksasa EV dari China, yaitu BYD yang mobilnya banyak berseliweran lah di Jakarta. Benar. Sekarang China berada di urutan kedua untuk market share-nya di angka 14%, meanwhile BYD ada di angka 16% kayak gitu. Dan menurut gue ini faktor adalah dari sisi inovasi desain dari Tesla sih. Karena gue ngeliat sih dari tahun 2020-an sampai sekarang itu tuh nggak banyak perubahan dari sisi desain untuk Tesla gitu. Minimal kayak BYD itu banyak banget improvement dari sisi desainnya kayak gitu. Kayak yang terbaru aja BYD kan baru rilis BYD Sea Lion 7 gitu di Indonesia yang menurut gue desainnya oke banget gitu. Meanwhile di kelas yang sama Tesla punya Cybertruck gitu, yang memang desainnya revolusioner juga, cuman sayangnya nggak terlalu diterima nih oleh pasar secara keseluruhan gitu. Jadi mungkin that's one of the reason kenapa kayak di sekarang aja kita udah sering ngelihat produk-produk BYD udah berseliweran nih di mana-mana ya, apalagi di Jakarta ya. Karena per hari ini aja gue cek tadi harga BYD itu bisa di 360 jutaan start from gitu. Iya, betul. Jadi kalau Tesla kena berapa coba? Ini juga nih faktor yang membuat perbedaan kelas antara Tesla dan BYD itu karena disparitas harga yang cukup jauh gitu loh, apalagi untuk pasar Indonesia khususnya. Kayak BYD tadi lu bilang ada di ratusan juta, meanwhile Tesla itu ada di angka miliaran, jadi nggak akan bisa di reach oleh banyak kalangan kayak gitu ya. Dan fakta menariknya juga adalah Tesla itu sebenarnya dijual di Indonesia harganya 3 kali lipat lebih tinggi dibanding di US kayak gitu. Nah, diperparah lagi dengan tarif yang lu mention tadi yang sebesar 25% untuk otomotif gitu. Ya meskipun nggak semua komponen dari Tesla itu adalah impor, karena yang impor cuman 40% ya, berarti 40%-nya ini yang kena tarif, itu tetap aja akan ningkatin cost produksi dari Tesla dan bisa jadi akan dibebankan ke konsumen. Harga mobil Tesla yang udah miliaran sekarang di pasar Indonesia bisa naik makin tinggi lagi gitu. Kalau dari estimasi perhitungannya akan naik mungkin sekitar 9-10% kayak gitu. Atau range-nya $5.000 sampai $15.000 per unitnya. Gitu. Jadi anggapan aja kalau harga mobil Tesla sekarang udah start from 1,5 M, itu masih belum tambahan ekstra 9% yang tadi perkiraan lo perhitungkan ya. Udah ngalahin harga rumah ngalahin harga rumah kayak gitu kan. Jadi pilihnya mau beli mobil apa rumah nih, jadinya gitu. Tinggal di mobil nggak sih? Alright, kita udah dapat banyak insight seputar Tesla, dan di tengah dinamika yang lagi kayak gini Yus, menurut lo what should we do? Apa kita better masuk sekarang, nunggu earnings sekalian aja di tanggal 23 itu, atau kayak explore another strategi dah pokoknya buat Tesla? Harga Tesla sebenarnya udah turun jauh. Ya kan, udah turun 50-an% dari titik tertingginya di tahun lalu. Cuman permasalahannya adalah belum ada narasi positif menurut gua terhadap Tesla ini kayak gitu. Kayak ekspektasi analis aja akan ada penurunan dari sisi EPS kayak gitu. Makanya buat teman-teman ya kan pasti punya dua pandangan juga dong. Apakah Tesla ini akan jadi positif lagi atau akan jadi negatif? Nah, that's why peluang itu tuh bisa nyediain ya kan produk buat teman-teman untuk nge-capture market yang naik ataupun turun which dengan options gitu. Jadi kalau teman-teman believe bahwa Tesla nantinya akan rebound, kalian bisa beli call options. Dan kalau emang teman-teman masih percaya bahwa harga sahamnya ini belum bottom, masih bisa turun lagi, bisa pakai put options untuk dapetin momentumnya. Kayak gitu sih paling Riz. Iya. Dan buat teman-teman yang pengen nyobain option juga bisa langsung klik link di descriptions. I will provide that to you. Dan jangan lupa kalau buat yang mau gabung Discord dan ngobrol lebih lanjut sama Bro Pius, juga linknya ada di description. Jadi kalian bisa langsung join di sana. Thank you very much. See you around in the next episode teman-teman. Kita pamit. Bye-bye. Bye-bye.